Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS dari mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak, dan di mana dalam video ini saya diminta untuk menggali bagaimana perkembangan saya sejak masa prenatal hingga masa kanak-kanak akhir, dan juga kita akan mengaitkan dengan beberapa teori perkembangan. Nah, selain itu juga sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zahra Isabel Azalia Putri Dapasaka dengan NIM 25070101072 dari kelas K. Saya merupakan mahasiswi dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar angkatan 2025. Saya lahir di Makassar pada tanggal 4 Februari 2007 di Inau. Nah, latar belakang keluarga saya merupakan keluarga yang harmonis, di mana saya merasakan kehangatan dan juga kasih sayang saat kecil. Nah, ibu dan ayah saya sendiri saat saya kecil merupakan dua-duanya seorang pekerja, di mana ayah merupakan wira swasta dan ibu merupakan pegawai swasta. Namun walaupun di tengah kesibukan mereka tetap menyempatkan untuk memberikan perhatian, dan juga saya juga mendapatkan dukungan penuh dari nenek dan ibu saya. Nah, tanpa berlama-lama kita akan memasuki materi selanjutnya. Baik, selanjutnya itu adalah sumber informasi. Nah, data perkembangan saya sendiri itu saya peroleh dari hasil wawancara, di mana saya melakukan wawancara terhadap ibu saya, ayah saya, kemudian nenek saya, tante saya, dan kakek saya. Nah, hasil dari wawancara tersebut yang menjadi landasan atau dasar untuk penjelasan saya mengenai perkembangan saya dari masa prenatal hingga masa kanak-kanak akhir. Nah, adapun tantangan yang saya hadapi selama pembuatan video ini, yang pertama saat mengumpulkan data. Nah, saat mengumpulkan data itu ada perbedaan cerita antar anggota keluarga. Kemudian yang kedua juga ada beberapa memori kenangan yang sudah terlupakan atau terlewat. Dan yang ketiga juga kesulitan mengakses dokumentasi saat masa kecil. Selanjutnya kita akan ke materi mengenai masa prenatal. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada masa prenatal. Nah, berdasarkan wawancara saya terhadap ibu saya menemukan bahwa pada kehamilan anak kedua, yaitu saya sendiri, ibu saya itu sempat mengalami mual pada awal bulan pertama. Sedangkan pada kehamilan anak pertama itu dia mengalami mual sekitar 3 bulanan. Jadi ada perbedaan saat kehamilan anak pertama dan anak kedua. Selain itu, pada kehamilan anak kedua, ibu saya itu lebih sering ngidam dan juga berat badannya lebih naik pada kehamilan anak kedua. Kemudian untuk nutrisi. Nah, nutrisi kehamilan ibu saya pada kehamilan kedua itu terpenuhi dengan baik, di mana ia mengonsumsi asam folat, kemudian juga meminum susu hamil, mengonsumsi buah, mengonsumsi sayur, daging, dan lain-lain. Nah, selain itu juga ibu saya itu rajin berjalan-jalan santai pada akhir pekan bersama ayah saya dan juga kakak saya saat kehamilan anak kedua. Kemudian juga ibu rajin melakukan pemeriksaan rutin di dokter selama kehamilan berlangsung. Nah, pada masa kehamilan sendiri ibu juga menjelaskan bahwa ia sering mendengarkan musik klasik dan juga Al-Quran selama masa kehamilan. Nah, dan ada satu fun fact bahwa katanya pada awal-awal kehamilan tahu hamil, dia itu awalnya terkejut karena adanya perbedaan jarak dengan anak pertama yang saat itu masih 15 bulan. Namun pada akhirnya diterima dengan sukacita. Nah, untuk kondisi emosional sendiri, kondisi emosional ibu saya pada masa kehamilan itu stabil, minim stres ya, walaupun ibu saya seorang pekerja, tapi kondisi emosionalnya itu sangat baik dan lebih bahagia. Nah, berdasarkan buku Santrok, kita menemukan bahwa nutrisi yang terpenuhi dan minimnya stres itu dapat mendukung perkembangan janin. Nah, selain itu ada penelitian yang mengungkapkan bahwa stimulasi prenatal seperti mendengarkan musik itu dapat mendukung perkembangan otak dan juga sistem saraf pada anak.
Untuk proses kelahiran sendiri, saya lahir pada jam 12.15 malam pada tanggal 4 Februari 2007, di mana saat itu ibu saya melahirkan normal namun harus menjalankan proses induksi karena saat itu saya lahir sebelum waktunya atau sebelum HPL terjadi. Oleh karena itu dilakukan proses induksi dan proses tersebut katanya lumayan sakit dan juga sangat lama ya. Dan saat lahir berat badan saya itu sekitar 2,65 kg dan juga untuk panjangnya itu kurang lebih sekitar 48 cm. Dan reaksi keluarga saya pada saat saya lahir itu sangat bahagia dan juga merasakan rasa yang sangat penuh dengan sukacita. Baik, selanjutnya itu adalah perkembangan saat pada masa bayi, yaitu 0 sampai 2 tahun. Pertama-tama kita akan ke perkembangan fisik dan juga motorik. Jadi untuk perkembangan fisik selama rentang waktu tersebut itu kondisi fisik saya itu stabil dan juga sangat sehat. Namun pada usia 5 atau 6 bulan saya itu sudah lepas dari ASI. Nah, kemudian beralih ke susu formula. Namun saat mengonsumsi susu tersebut ternyata saya tidak cocok sehingga dibawa ke dokter dan disarankan oleh dokter untuk mengganti susu ke susu kedelai atau soyo. Sedangkan untuk perkembangan motorik sendiri pada usia 4 bulan itu saya sudah bisa tengkurap dan membalikan badan. Kemudian pada usia 6 atau 5 bulan itu saya sudah bisa duduk. Dan pada usia 8 bulan saya mulai merangkak. Pada usia 9 bulan saya sudah belajar untuk berdiri dengan memegang sesuatu. Dan pada usia 10 bulan saya sudah belajar berjalan dan 1 bulan itu saya sudah lancar berjalan. Kemudian untuk latihan motorik lainnya itu saya sering diajak oleh orang tua saya berenang untuk melatih motorik dan juga bermain di atas rumput. Pada saat bayi juga sekitar umur 4 sampai 6 bulan itu saya diberikan mainan yang sering dipegang oleh bayi untuk melatih motoriknya. Selain memegang, saya juga itu sering menggoyang-goyangkan mainan tersebut atau tidak menyisap mainan tersebut. Kemudian kita akan masuk ke perkembangan kognitif. Menurut Piaget, perkembangan yang saya lalui itu saya masuk di tahap sensori motor, di mana itu saya mengeksplor barang-barang dengan memegang, menggigit atau menggoyangkannya. Kemudian pada usia 4 sampai 6 bulan itu saya sudah mulai katanya mengenali wajah atau mengenali suara seseorang. Selain itu pada saat ibu saya bekerja, kemudian saya ditinggalkan dan dititip di rumah nenek saya atau tante saya itu katanya akan menangis. Jadi pada saat ayah atau ibu saya bekerja, saya akan menangis ketika ditinggalkan. Nah, kemudian kita masuk ke perkembangan bahasa. Jadi menurut Santrop itu bayi pada usia 2 sampai 6 bulan akan melakukan babbling. Babbling itu seperti mengoceh. Jadi berdasarkan informasi yang saya dapatkan bahwa hal tersebut juga saya alami saat usia 6 bulan sampai pada usia 3 bulan sampai 6 bulan, dan juga pada usia 10 atau 11 atau 12 tahun itu saya sudah mengeluarkan kata pertama, yaitu mama. Jadi berdasarkan teori Santrop itulah perkembangan bahasa yang saya lalui menurut buku Lifespan dari Santrop. Kemudian itu kita akan masuk ke perkembangan sosial emosional, di mana pada saat bayi karena kedua orang tua saya itu bekerja, jadi saya itu sering diasuh oleh nenek atau tante saya. Namun karena pekerjaan ayah saya lebih fleksibel, jadi saya lebih lengket dengan ayah saya. Namun ketika ibu saya pergi bekerja, saya akan menangis. Nah, menurut teori Bowlby sendiri itu merupakan tanda dari secure attachment. Sedangkan menurut Erikson, saya itu tuh berada pada tahap trust versus mistrust, di mana saya akan menangis ketika ibu saya tidak ada, dan kebutuhan saya juga tuh terpenuhi sehingga saya mengembangkan rasa percaya pada lingkungan saya.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangan masa kanak-kanak awal, yaitu pada umur 2-6 tahun. Pertama kita akan membahas mengenai perkembangan motorik dan fisik. Jadi perkembangan fisik saya pada usia 2-6 tahun itu sudah berkembang secara signifikan, bertumbuh secara signifikan, di mana saya itu lebih tinggi dan juga berat badan saya itu lebih naik dibandingkan saat usia bayi. Nah, kemudian sebenarnya saya juga tidak tahu secara spesifik berapa tinggi saya dan juga berat badan saya pada usia 2-6 tahun, karena juga ada beberapa informasi yang sudah dilupa. Oleh karena itu, saat saya mewawancarai ayah, ibu, nenek, dan tante saya juga, mereka sudah lupa dengan mengenai informasi tersebut. Nah, selanjutnya perkembangan fisik saya itu selama 2-6 tahun itu sangat sehat, di mana saya jarang sakit dan juga sangat aktif. Jadi pada usia tersebut itu saya sangat aktif berlari, kemudian melompat, dan juga pada usia ini saya itu sudah bisa membawa sepeda sendiri. Sekitar usia 3 tahun itu saya sudah bisa mengendarai sepeda walaupun dengan bantuan sepeda roda 3. Kemudian pada usia ini juga itu saya sudah bisa memegang pensil dan menulis nama saya sendiri walaupun tulisannya itu masih kurang rapi dan kadangkala ada beberapa huruf yang masih terbalik. Nah, hal ini menunjukkan adanya perkembangan motorik kasar seperti saya sudah bisa melompat, melari, dan lain-lain. Hal ini sesuai dalam buku Santrok, yaitu perkembangan sensori kasar dan sensori motorik halus dan kasar dari Milestone. Jadi pada motorik kasar itu saya sudah bisa melompat, kemudian mengendarai sepeda roda 3, kemudian berlari-lari, karena saat TK itu saya cukup aktif bermain dengan teman-teman saya. Saya sering bermain seluncuran, kemudian main ayunan, dan juga permainan-permainan yang ada di TK saya. Kemudian untuk motorik halusnya itu saya sudah bisa memegang pensil dan juga bisa mewarnai, menggambar garis, dan lain-lain. Kemudian kita akan masuk ke perkembangan kognitif. Jadi untuk tahap ini pada usia 2-6 tahun itu saya masuk pada tahap praoperasional menurut Piaget, di mana itu saya ditandai dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi saat kecil itu saya sering bertanya kepada bunda saya atau ayah saya, bilang, kenapa langit bisa gelap kalau malam, kenapa bisa ini. Pokoknya banyak pertanyaan yang saat itu saya ingin tahu apa jawabannya. Nah, kemudian juga pada usia sekitar 2 tahun, berdasarkan informasi dari ibu saya itu sering berbicara sendiri. Nah, hal ini sesuai dengan teori atau aplikasi dari teori Vygotsky mengenai private speech. Jadi untuk perkembangan bahasa juga saya itu sudah berkembang dengan baik, di mana saya saat pulang sekolah itu sering menceritakan hal-hal yang saya alami di TK kepada ibu saya. Jadi saat TK itu saya itu pulang sekitar jam 10 atau jam 12. Nah, orang tua saya itu pulangnya sekitar sore. Jadi kalau mereka pulang kerja atau apapun, saya biasanya akan menceritakan apa saja pengalaman-pengalaman yang saya alami, apa hari-hari yang saya alami, dan juga apa hal-hal baru yang saya coba pada hari tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya perkembangan bahasa pada diri saya. Kemudian sesuai teori Vygotsky tadi mengenai private speech, di mana pada usia 2 tahun itu saya seolah-olah, kata bunda saya itu, saya sering berbicara sendiri seolah-olah memiliki teman. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, bahwa saya itu sudah bisa menyusun kalimat ditandai dengan saya sudah bisa menceritakan pengalaman yang saya alami saat sepulang TK atau pulang sekolah. Kemudian perkembangan sosial emosional. Nah, saat TK itu saya mudah akrab dan memiliki banyak teman sebaya. Nah, saat TK juga itu saya itu sering memiliki konflik kecil dengan teman-teman saya, tapi akan terselesaikan dengan baik. Selain itu pada usia 2 tahun, berdasarkan informasi dari anggota keluarga saya itu, saya sempat mengalami tantrum dan mulai berkurang pada usia sekitar 4 tahun. Nah, dari pagi itu saya itu bersama nenek dan juga bersama tante. Jadi pada sore hari baru saya bersama orang tua saya, karena orang tua saya juga merupakan pekerja. Nah, karena pekerjaan ayah saya juga lebih fleksibel, jadi secara emosional itu saya lebih dekat dengan dia. Namun tidak dipungkiri bahwa saya juga dekat dengan ibu saya. Kemudian kita akan masuk ke perkembangan masa kanak-kanak tengah dan akhir, yaitu 6-12 tahun. Nah, pertama-tama kita akan masuk ke perkembangan fisik dan juga motorik. Nah, perkembangan fisik seperti yang kita ketahui bahwa manusia itu mengalami pertumbuhan. Jadi pada umur ini, pada rentang waktu tersebut itu saya mengalami pertumbuhan tinggi yang
baik dan juga stabil. Namun saya juga tidak mengetahui informasi yang pasti berapa tinggi saya, karena juga orang tua dan tante dan nenek saya itu sudah lupa berapa ukuran pasti. Namun yang perkiraan itu sekitar 140-an. Nah, untuk kondisi fisik saya itu saya sehat, jarang sakit, dan juga sangat aktif. Nah, kemudian untuk kondisi motorik, saya itu sudah bisa berlari dengan lancar, kemudian sudah bisa memegang benda dengan benar, sudah bisa menyelesaikan soal-soal matematika yang lumayan kompleks dengan rumus-rumusnya. Nah, selain itu tulisan saya juga itu sudah rapi, dan saya juga itu aktif mengikuti berbagai kegiatan seperti renang, kemudian musik, melukis, sempoa, dan lain-lain. Saya juga aktif menari, kemudian mengikuti paskibra dan beberapa lomba lainnya. Nah, kemudian saat memasuki perkembangan kognitif pada masa ini, saya itu sudah mulai memahami perhitungan pada masa ini. Jadi saya sudah bisa menyelesaikan soal-soal matematika yang kompleks. Nah, kemudian saya juga itu sudah sering berpikir kayak gimana sih kalau misalnya ini, pokoknya saya sering bertanya sama orang tua saya, bilang bagaimana kalau misalnya ini, bagaimana kalau misalnya ini. Saya sering melakukan perbincangan diskusi dengan orang tua saya. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa saya itu berada pada tahap operasional konkret. Nah, untuk selain itu juga saya memiliki prestasi akademik yang stabil, di mana saya itu sering mengikuti lomba, baik lomba cerdas cermat dan lain-lain. Dan kata ibu saya itu cenderung saat SD itu cenderung memiliki nilai yang bagus pada mata pelajaran matematika. Jadi menurut Piasa sendiri ini, saya berada di tahap operasional konkret menuju operasional formal. Nah, kemudian untuk kemampuan bahasa. Nah, kemampuan bahasa sendiri pada tahap ini saya itu sudah bisa menyusun kalimat dengan baik. Bahkan saya sudah bisa melakukan menyusun kalimat-kalimat yang panjang dan kalimat yang lumayan kompleks. Selain itu saya memiliki komunikasi yang baik antara saya dan guru saya, antara saya dan teman saya, dan juga itu saya sering bertanya di kelas mengenai materi pelajaran. Kemudian selain itu saya juga itu sudah mampu menjelaskan atau mengutarakan bagaimana perasaan yang saya alami, mendeskripsikan apa saja yang saya rasakan. Nah, dari hal tersebut berdasarkan buku Santrok, kita mengetahui bahwa terdapat peningkatan atau perkembangan pada kemampuan bahasa pada tahap ini. Kemudian untuk perkembangan sosial emosional. Nah, pada perkembangan sosial emosional sendiri itu saya berada di tahap industri versus inferiority, di mana saya aktif mengikuti lomba, kemudian merasa bangga ketika berhasil. Nah, jadi saat usia 6 sampai 12 tahun itu saya sangat takut gagal, saya takut kalau nilai saya jelek dan lain-lain. Jadi hal-hal kemudian tapi menjelang usia 12 tahun sendiri itu saya menjadi pemalu dan menjadi lebih tertutup terhadap dan juga jarang cerita. Nah, kemudian untuk hubungan antara teman juga itu saya memiliki hubungan dengan baik dengan teman-teman saya memiliki banyak teman, kemudian saya memiliki hubungan yang baik dengan guru saya, dan juga memiliki hubungan yang baik dengan anggota keluarga saya. Kemudian berdasarkan teori Colbert sendiri itu saya masuk di tahap konvensional, di mana ditandai dengan ketaatan saya untuk menaati peraturan yang ada. Jadi itulah tadi perkembangan saya dari masa prenatal hingga masa kanak-kanak akhir. Baik, untuk slide akhir kita akan ke refleksi. Nah, yang pertama, apa yang saya pelajari tentang diri saya? Dari proses mengeksplorasi dan menelusuri kembali perjalanan perkembangan saya dari masa prenatal hingga masa kanak-kanak akhir, saya menyadari bahwa diri saya itu dibentuk oleh pengalaman yang telah terjadi, kasih sayang yang diberikan oleh keluarga saya, dan kesempatan belajar yang terus diberikan sejak kecil. Sejak kecil, hidup saya itu seperti rangkaian persimpangan yang memunculkan banyak warna dalam hidup saya, di mana setiap langkah kecil yang saya buat adalah potongan cerita yang perlahan merajut siapa diri saya hari ini. Dan setiap keputusan yang saya ambil adalah simpul dalam perjalanan panjang yang hingga saat ini membentuk karakter saya dalam berpikir dan juga melihat dunia. Saya belajar bahwa perjalanan hidup kita itu tidak selalu terang, kadang melelahkan dan sangat memiliki banyak rintangan. Namun seperti tinta yang perlahan mengalir di atas kertas, saya yakin bahwa perjalanan saya adalah cerita yang akan terus terukir, cerita yang penuh makna, harapan, dan impian yang
tidak pernah padam. Dan suatu hari nanti ketika saya menoleh ke belakang, saya ingin mengenang perjalanan ini dengan senyuman dan bersyukur atas langkah kecil yang telah saya lakukan dan langkah-langkah besar yang telah menempa saya menjadi diri saya yang sekarang. Saya ingin berterima kasih kepada diri saya atas keputusan-keputusan yang telah saya ambil sehingga membentuk diri saya sekarang. Dan dari tugas ini saya kembali melihat dan merefleksi diri tentang ternyata bahwa pengalaman-pengalaman masa kecil tersebut, perkembangan-perkembangan dari masa kecil tersebut yang membentuk siapa diri saya sekarang. Yang kedua, apa yang saya pelajari tentang perkembangan manusia dan teori yang paling bermakna. Nah, dari proses perkembangan dari masa prenatal hingga usia 12 tahun itu, saya memahami bahwa perkembangan manusia itu adalah proses yang bertahap dan terstruktur. Dan dipengaruhi oleh banyak faktor seperti faktor biologis, psikologis, dan sosial. Nah, setiap teori perkembangan juga memberikan sudut pandang yang memiliki makna masing-masing. Bagaimana seorang anak bisa tumbuh, berkembang, dan berubah. Nah, dari semua teori perkembangan yang ada, yang paling bermakna bagi saya itu adalah teorinya Vygotsky, di mana teori ini membantu saya memahami mengapa saya saat kecil itu suka bicara sendiri, yaitu private speech, kemudian berkembang baik dalam aspek emosional dan juga bahasa. Kemudian lingkungan pengasuhan saya juga itu dipenuhi oleh interaksi antara ayah, ibu, nenek, tante yang membuat saya tumbuh melalui bimbingan dan juga percakapan yang beragam, dan dukungan juga diberikan dengan dukungan yang penuh sehingga sesuai dengan konsep yang ada. Nah, saya juga belajar bahwa seorang anak lahir tanpa meminta untuk dilahirkan. Mereka tidak bisa memilih untuk dilahirkan seperti apa dan akan dilahirkan di keluarga yang mana. Ia lahir ke dunia untuk membawa satu hal yang paling murni, yaitu kepercayaan bahwa ia akan dicintai, dijaga, dilindungi. Nah, dari situlah perjalanan hidupnya dimulai, bukan dari tangisan pertamanya, tapi dari cara keluarganya menerima dirinya. Anak bukan sekedar pewaris atau kebanggaan keluarga saja, tapi anak adalah jiwa yang sedang bertumbuh. Jadi anak itu bertanya, belajar, dan juga terluka. Lalu ia bangkit. Jadi kita tidak bisa memaksa mereka untuk menjadi sesuatu, tapi kita harus membimbing agar mereka bisa mengenal siapa dirinya. Dari situ juga saya memahami bahwa pola asuh, kemudian kelekatan emosional antara orang tua dan interaksi sosial itu menjadi jadi fondasi penting dalam tumbuh kembang manusia. Nah, kemudian yang terakhir adalah apresiasi saya untuk keluarga saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sangat besar-besar kepada ibu, ayah, nenek, dan tante yang telah berbagi cerita mengenai perjalanan perkembangan saya dari masa prenatal hingga masa kanak-kanak akhir. Kemudian saya ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada bunda yang telah menjaga saya, kemudian menjaga saya sejak masa prenatal, memastikan nutrisi terpenuhi dengan baik dan tercukupi, dan juga memberikan kasih sayang meski harus bekerja. Kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ayah karena selalu hadir menjadi sosok untuk bermain, dan terima kasih atas nilai-nilai yang nilai-nilai moral yang telah diberikan kepada saya, nilai-nilai kedisiplinan yang membentuk siapa diri saya sekarang. Saya sangat bersyukur memiliki mereka berdua. Kemudian terima kasih kepada nenek dan tante yang merawat saya setiap hari saat orang tua saya bekerja, dan juga banyak mengajari saya hal-hal yang begitu bermakna sehingga saya bisa tumbuh seperti sekarang. Saya menyadari bahwa dukungan keluarga saya membuat saya bisa berkembang dengan baik, entah dari aspek fisik, kognitif, sosial, emosional, maupun moral. Saya bersyukur memiliki keluarga yang bisa menjadi cinta pertama untuk saya bertumbuh kembang, menerima rasa aman dan juga bimbingan. Saya ingin mengucapkan terima kasih telah mendampingi setiap tahap dan perjalanan dari perkembangan saya, serta terima kasih telah menjadi bagian terpenting dari cerita hidup saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.